Hora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026. Dan firman Tuhan tertulis dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, apa yang baik yang kita kerjakan belum tentu semua orang menyukainya. Apalagi jikalau kita melakukan yang jahat. Terkadang juga kita melihat ketika orang hidupnya tekun, takut kepada Allah. Sering sekali kita melihat hidupnya diejek, diolok-olokkan orang. Bahkan kita melihat hidupnya sering sekali menderita. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan seorang Nabi Nehemia yang diutus oleh Allah ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi apa yang telah dia rancangkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, orang-orang ternyata tidak menyukainya. Ada saja orang-orang yang mengolok-olok dia, mengejek Nehemia. Bahkan kita bisa baca di ayat 19, ada orang yang bernama Sanballat, orang Horon, Tobia, orang Amon, pelayan raja, serta Gesem, orang Arab, mengolok-olok dan menghina kami. Artinya ketika kerinduan hati dari Nehemia dan orang-orang ataupun umat pilihan Allah ingin sekali membangun kembali Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan, ternyata ada orang yang tidak menyukainya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi Nehemia mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk menjawab olok-olokan orang ataupun orang-orang yang mengejek dia. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan berhasil dan diberkati. Tuhanlah yang menjadi sumber keberhasilan dari orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan dan kesuksesan bagi orang-orang yang meletakkan seluruh harapannya, seluruh apa yang dipergumulkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang menjawab setiap keluh kesah, hinaan, olok-olokan yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar yang pertama, keberhasilan sejati pastinya berasal daripada Tuhan. Melalui iman yang lebih besar dan lebih benar di hadapan Allah. Melalui hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Sama seperti Nehemia yang memiliki hubungan yang cukup sangat baik dengan Allah. Yang kedua, melalui kebenaran firman Tuhan ini pun kita akan diajarkan sama seperti buku endek kita nomor 66 ayat 3 yang mengatakan, Debata bain dongan mi saina saud do ulomu, saina tulus do sakapmu jala sonang rohami, debata bain dongan mi, debata bain dongan mi. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka Allah semesta langit dialah yang akan membuat kita berhasil dalam mengerjakan apapun. Tetapi orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang tidak menyukai suatu tindakan yang baik untuk menghadirkan ataupun membangun bait Allah Yerusalem, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kita semuanya. Kita tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Tidak akan diingat oleh siapapun.
Sebab itu jangan pernah lelah dan letih untuk kita boleh melakukan yang terbaik, untuk merancangkan sesuatu yang terbaik bagi Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita pasti berhasil dan diberkati. Tuhanlah yang menjadi sumber keberhasilan dan kesuksesan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sumber keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kami berasal daripada Tuhan. Tinggal kami bagaimana membangun hubungan kami yang baik dengan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Tuhan semesta langit akan membuat kami berhasil dalam melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih Tuhan untuk menghadirkan kasih dan cinta-Mu di dunia yang Kau berikan kepada kami. Walau mungkin ada banyak orang-orang yang mengolok-olok kami dan mengejek kami, biarlah kami tetap setia dan taat dengan tugas dan panggilan kami, sehingga kehadiran kami di dunia ini Tuhan akan berdampak kehidupan bagi banyak orang. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu ini, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak umat. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.